Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal ayo kita berlatih 9.1 halaman 314 buku matematika kelas 7 SMP MTS. Adapun soal yang kita bahas adalah bagian bab 9 tentang penyajian data. Sekarang kita mulai dengan soal nomor 1. Hasil pemilu kada pada suatu kabupaten ditunjukkan seperti pada tabel berikut. Jadi ini pada bagian kolom atas adalah nama calon-calon bupati. Kita ambil angka A sampai dengan F. Kemudian pada bagian kolom kedua adalah baris kedua adalah persentase perolehan suara mulai dari 23% sampai dengan 7%. Pertanyaannya, dari tabel ini, tabel data ini, buatkan diagram batangnya. Jadi, soal-soal yang dibahas ini selalu dari tabel, ini namanya tabel, kita buatkan diagram batangnya. Sekarang kita bikin diagram batang dari soal nomor 1 ini. Langkah pertama kita bikin judul, tulis judul, yaitu mengenai hasil pemilu kada. Langkah berikutnya kita buat garis mendatar dan garis vertikal. Garis mendatar ini adalah kita tulis di bawahnya pasangan calon bupati. Kita tulis dari calon bupati A, B, C, D, E, F. Ini kita atur jaraknya masing-masing dengan jarak yang sama. Lalu pada bagian vertikal kita tulis persentasenya ini. Persentasenya mulai dari 0, lompat 5 satuan, satu petak mewakili 5 jadi 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Boleh juga satu petak mewakili mungkin 10 satuan. Jadi kalau 10 satuan habis 0, 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Itu tergantung kita lihat baiknya. Sesudah kita tuliskan semua itu, kita gambar batangnya. Misalnya calon pasangan A, kita buat batangnya ini. Ini sampai dengan 20 lebih, ini 23%. Sesudah kita warnai, ini warnanya tergantung kita, mau warna apa, mau warna merah, biru. Kemudian pasangan B kita bikin lagi batangnya sampai dengan 15% dan seterusnya. Dan di setiap ujung batang kita tulis persentasenya supaya orang gampang membacanya. Macam ini kita tulis ini sesuai dengan persentase ini A, B, C, D, F. Begitulah caranya untuk membuat diagram batang. Berikutnya nomor 2, diagram batang dari tabel berikut adalah ini jadi nama-nama kelas. Pada kelompok pertama, kelompok kedua adalah banyaknya siswa. Banyaknya siswa juga dibagi 2 kelompok, yaitu kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Pertanyaannya, buatkan diagram batangnya. Jadi seperti tadi, pertama kita buatkan judulnya. Judulnya ini tentu banyaknya siswa kelas 8A, 8B dan seterusnya. Langkah pertama kita buat garis mendatar dan vertikal. Kemudian pada garis mendatar adalah kelompok kelas. Kelasnya ini juga terbagi 2, yaitu kelas laki-laki dan kelas perempuan. Di sini kita bikinkan pewarnaan yang berbeda. Misalnya di sini laki-laki kita kasih warna biru, perempuannya batangnya kita kasih warna merah. Sekarang pada bagian vertikal kita tuliskan angka-angka banyaknya siswa. Jadi ini misalnya mulai dari 0, 2,
4, jadi satu peta mewakili ini 2 satuan, jadi lompat 20, 24, 68 dan seterusnya, sampai dengan sesuaikan dengan banyaknya siswa yang terbanyak. Macam di sini 19, berarti bikin sampai dengan 20. Sudah itu kita bikin batangnya untuk setiap kelas, misalnya laki-laki. Nah, ini batangnya untuk 8A sampai dengan 16 orang, berarti sampai di sini ujungnya. Untuk perempuannya sampai 14, jadi kita bikin batangnya dan kasih sama besar batangnya. Lalu 8B, batangnya untuk laki-laki warna biru sampai 12 dan perempuannya sampai 18, baru beri warna. Begitu juga 8C, jadi ada 2 batang kita bikin, batang laki-laki warna biru ini 15 orang, jadi antara 14 dan 16 sampai sini. Kemudian buat perempuan 19, berarti antara 18 dan 20, ujungnya sampai di sini. Nah, begitu seterusnya. Berikutnya nomor 3, nilai rata-rata ujian nasional dari SMP Tunas Bangsa tahun pelajaran 2012 sampai dengan 2013 ditunjukkan pada tabel berikut. Jadi di sini baris pada kolom pertama mata pelajaran, kolom kedua adalah tahun. Tahunnya ini ada 3, 2011, 12, dan 13. Sekarang disuruh kita bikin diagram batangnya. Seperti tadi, langkah pertama kita bikin judulnya dulu. Di sini nilai rata-rata ujian nasional SMP Tunas Bangsa tahun 2011 sampai 2013. Kemudian kita bikin garis mendatar. Nah, ini gunakan mistar dan garis vertikal. Garis mendatar ini adalah menunjukkan tahun. Kita tulis, boleh juga tidak ditulis, tapi kita kasih keterangan langsung seperti ini. Tahun 2011, 2012, dan 2013. Dan setiap tahun ini jaraknya kita harus atur. Kita perkirakan kita menggunakan nanti 4 batang karena 4 pelajaran. Kemudian pada garis vertikal kita menggunakan angka rata-rata, misalnya angka rata-rata terendah sampai dengan tertinggi. Kita tuliskan di sini dari terendah sampai tertinggi. Nah, misalnya ini setiap petak ada berapa ini? Dari 7,8, kemudian 8, 8,2, berarti tambahannya 0,2. Jadi setiap petak ini 0,2, habis 7,8, 8, habis itu 8,2. Nah, kemudian kita tentukan warna dari setiap mata pelajaran. Misalnya bahasa Indonesia ini biru, matematika merah, IPA-nya hijau, kemudian bahasa Inggrisnya warna ungu. Lalu di setiap tahun kita bikin batangnya ini. Kita mulai lihat data, misalnya bahasa Indonesia tahun 2011 itu 8,37. Nah, berarti kita bikin sampai sekitar sini. Kemudian untuk matematika ini nilai rata-ratanya sampai 9, berarti ujungnya sampai sini. Ini. Kemudian IPA. Oh, ini sampai kita lihat sini. IPA adalah 8,67. Nah, berarti sampai di sini. Sini 8,6, ada sedikit lebihnya. Kita bikin batang semuanya, baru kita warnai sesuai dengan warna mata pelajaran ini, setiap mata pelajaran. Kemudian tahun 2012, jadi kita di sini kasih jarak, kasih kosong di sini, baru kita tulis ini 2012 dan 2013. Begitu seterusnya kita bikin setiap batang. Dan inilah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.